Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما وحكما وألحقني بالصالحين آمين. Bapak dan ibu-ibu, dalam kajian kita yang terakhir kita sudah menyelesaikan pembahasan kita tentang doa Sayyidul Istighfar. Sebelum kita membahas Sayyidul Istighfar, sebenarnya saya sudah menjanjikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk kembali kepada doa-doa yang ada dalam Al-Quran, karena sebelum itu kita dalam banyak sesi membahas doa-doa yang ada di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal sekali dulu kita mulainya dari doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Nah, kemarin saya kembali ke Al-Quran lagi dan kita sudah membahas doa yang ada di dalam bagian akhir dari surat Al-Baqarah, yang inti dari doa di sana adalah doa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian waktu itu di tengah-tengah membahas doa yang cukup panjang dan memerlukan beberapa sesi itu, lalu Pak Edi usul untuk membahas Sayyidul Istighfar, maka kemudian kita bahas dulu Sayyidul Istighfar. Dan kalau tidak salah sampai ada 7 sesi kemarin kita bahas doa Sayyidul Istighfar. Nah, sekarang kita akan kembali kepada doa-doa yang ma'thur yang ada dalam Al-Quran, tetapi yang masih ada hubungannya dengan istighfar. Nah, bapak dan ibu-ibu, doa yang ada di dalam bagian akhir dari surat Al-Baqarah yang mohon istighfar itu, di bagian akhir itu Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kita mohon dimaafkan, mohon diampunkan, dan mohon dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di dalam doa Sayyidul Istighfar meskipun panjang, tapi bagian akhirnya permohonannya adalah faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunkan aku, sungguhnya tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali Engkau. Nah, bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa doa itu sebaiknya memang tidak hanya untuk diri kita. Jangan hanya berhenti pada diri kita sendiri. Lebih-lebih kita itu
kemudian hanya untuk saya itu jangan. Doa itu sedapat mungkin ya untuk orang lain. Ini dituntunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nanti ada banyak versi doa di dalam banyak ayat yang Allah itu menuntunkan doa itu memang tidak hanya untuk diri kita. Terutama sekali dalam mohon ampun itu bukan hanya untuk diri kita. Misalnya yang Allah tuntunkan langsung agar supaya doa itu tidak hanya untuk diri kita, itu adalah doa yang Allah tuntunkan di dalam surat Ibrahim, yang itu juga tuntunan doa yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doanya apa? Singkat, dan saya yakin Bapak-bapak sebagian mungkin juga sudah ada yang hafal dan sudah mengamalkan. Doa yang Allah tuntunkan adalah Rabbana ghfirli wal walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Sudah pernah dengar Bapak-bapak? Ya sudah, ya Pak Musa ini sudah hafal, sudah ya, mudah-mudahan sebagian ya. Kalau belum nanti dibuka itu di dalam surat Ibrahim ayat berapa ya, lupa saya ayat mungkin sekitar sudah agak akhir kayaknya 40-an gitu kalau nggak salah ya. Mari kita baca bersama-sama. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfirli, ampunkanlah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walil mu'minina, dan ampunkan juga semua orang-orang mukmin, yauma yaqumul hisab, nanti pada hari ditegakkannya hisab, ditegakkannya perhitungan terhadap amal-amal kita di hari akhir nanti. Jadi di dalam ayat ini sekali lagi Allah mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa yang lain sesungguhnya itu sekali lagi jangan hanya untuk kita, tetapi untuk diri kita, untuk orang tua kita dan orang mukmin ya, keseluruhan. Ya. Bahkan malahan ya bisa saja kemudian penyebutan yang secara umum ini kemudian lalu ditambahi dengan tambahan yang sesuai dengan kepentingan kita. Ya. Makanya seringkali kemudian ketika kita membaca doa istighfar itu, ya Allah maghfirli wali walidayya, untuk orang tua, untuk kakek nenek, untuk anak-anak, untuk saudara-saudara, untuk ya, semua bisa ditambah di saderet itu ya. Nah, kemudian yang terakhir wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, jadi sekali lagi memang tentu saja yang pertama adalah diri kita ya, karena memang tentu saja diri kita yang berdosa itu yang memang perlu dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab dosa itu sekali lagi kalau sampai kemudian tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi ganjalan di akhirat nanti. Ya. Oleh karena itu kita berkepentingan untuk diampunkannya doa itu. Makanya
kemarin saya sampaikan banyak sekali itu doa yang diajarkan Allah terkait dengan permohonan ampun ini, ya, karena memang permohonan ampun itulah yang merupakan concern kita yang paling utama kepada Allah. Ya. Mungkin tidak ada versi doa yang begitu banyak diajarkan langsung oleh Allah termasuk oleh Rasulullah. Ya. Banyak sekali versinya. Ya. Nanti akan kita sampaikan satu persatu yang ada dalam Al-Quran gitu. Ya. Jadi mohon ampun kepada Allah untuk diri kita. Tapi sekali lagi tidak hanya untuk diri kita, ya, untuk kedua orang tua kita. Jadi kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang diajarkan untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Dan itu diajarkan juga dalam banyak ayat, ya, banyak versi agar supaya kita itu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kenapa kita kok diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua? Iya, karena memang orang tua kita lah yang menjadi sebab adanya kita di dunia ini. Tanpa orang tua kita tidak ada kita. Makanya perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua itu dalam Al-Quran dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala beriringan dengan perintah untuk menyembah Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun sama sekali, dan berbuat baiklah dengan kedua orang tua. Nah, kenapa? Ya karena memang betul bahwa kita ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi Allah itu menciptakan kita melalui kedua orang tua kita. Makanya di dalam Al-Quran itu juga khalaqnakum, inna khalaqnakum, ya. Jadi dulu sudah pernah kita bahas, ya, ketika Allah itu menggunakan dhamir mutakallim ma'al ghair, ya. Kami menciptakan kamu, ya, inna khalaqnakum, menciptakan kita semua manusia ini. Itu Allah menggunakan inna khalaqnakum min dzakari wa untha dan seterusnya itu oleh para mufassir dimaknai sebagai memang betul Allah yang menciptakan, tetapi Allah menciptakannya itu ada agen lain, ya, ada pihak lain, ya, dalam hal ini adalah lewat bapak dan ibu kita. Jadi kedudukan bapak dan ibu kita itu luar biasa di hadapan kita. Makanya kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita itu. Nah, di antara bentuk bakti, ya, itu adalah dengan mendoakan kedua orang tua itu, ya. Makanya doa anak terhadap orang tua itu sangat penting. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kepada kita ada 3 hal yang tidak putus amal seorang itu ketika sampai orang itu meninggal sekalipun, ya. Termasuk adalah doa anak kepada kedua orang tua itu. Idza matabnu adama in qata amalu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Apabila anak Adam itu mati, maka semua amalnya putus kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ya, lalu kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tua. Jadi mendoakan kedua orang tua ini merupakan bentuk bakti kepada kedua orang tua yang bisa dilakukan tidak hanya ketika orang tua masih hidup, tetapi sampai dengan orang tua kita sudah meninggal pun,
kebaktian kita kepada orang tua kita itu masih bisa dilakukan, yaitu dengan cara mendoakan orang tua kita itu. Nah, doa yang paling penting yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya doa mohon ampun ini. Di samping doa untuk dirahmati. Ya, karena nanti ada doa yang lain itu Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi dalam konteks ini sekali lagi mohon ampun yang paling penting. Ya. Mohon ampun. Ya Allah, ampunkan dosa saya dan dosa kedua orang tua saya. Jadi kedua orang tua disebut pertama ya, sebelum yang lain-lain. Ya. Dengan doa kita itulah maka ya dosa kedua orang tua kita itu insya Allah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab tidak mungkin ya, Allah mengajarkan kita mendoakan kedua orang tua kalau kemudian Allah juga tidak mengijabahi doa kita. Ya. Insya Allah ya, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kedua orang tua kita itu sudah wafat. Ya. Makanya lalu menjadi budaya kita ya. Jadi ajaran doa ini kemudian oleh umat Islam dibudayakan, ya, ditradisikan, yaitu dengan mendoakan ketika orang-orang tua kita itu sudah meninggal. Ya. Ada memperingati 7 hari, ada memperingati 40 hari, ada memperingati 100 hari. Itu sebenarnya kan pembudayaan. Ya. Memang mungkin tidak ada ya ajaran yang secara eksplisit kemudian hendaknya kamu melakukan peringatan begini. Sebenarnya ajaran itu ya bersifat umum, kapan saja mendoakan orang tua itu. Mendoakan orang tua itu tidak hanya ketika memperingati 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Mestinya ya setiap saat. Tetapi itulah pentingnya sebuah momen itu. Momen itu penting. Ya, karena kadang-kadang orang itu lupa sama sekali. Ya. Lah sak-ora-orane itu ya momen-momen tertentu itu diingatlah begitu. Nah ini yang namanya budaya itu seperti itu. Itu dalam rangka untuk agar supaya ajaran agama itu betul-betul kemudian terinternalisasi dalam diri kita itu. Ya. Jadi sekali lagi siapa yang kita doakan jangan hanya diri kita, tetapi juga termasuk yang paling penting di luar diri kita adalah kedua orang tua kita sebagai bentuk dari bakti kita, ya, dari birrul walidain kita, ya, berbakti kita kepada kedua orang tua kita. Ya. Nah, lalu untuk siapa lagi di samping untuk kedua orang tua? Yang berikutnya adalah untuk orang-orang mukmin, walil mukminina. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, ampunkan juga kedua dosa orang tuaku, dan ampunkan pula dosa orang-orang mukmin. Nah, untuk yang bagian ini insya Allah akan kita bahas besok pagi. Mari kita ulangi doa yang sedang kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Amin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.